Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Muslimin, muslimat, saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus, pembina, penasehat DKM Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita sampai pada malam yang ke-23, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dalam nilai-nilai kebaikan dan memperkenankan kita dan mengizinkan kita untuk bersua dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang kita rindukan, malam yang dinantikan, malam yang disebut sebagai tamu agung, yang semua dari kita tentu berharap untuk berjumpa dengan malam tersebut. Namun namanya tamu istimewa, dia hanya datang menyalami orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan malam Qadar, ulama ada yang mengartikan Lailatun Zatu Syarafin, malam yang memiliki nilai kemuliaan yang tak terhingga, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di malam yang penuh dengan keberkahan. Inna kunna munzirin, dan sesungguhnya kami senantiasa memberikan peringatan demi peringatan. Tentu kita sering mendengar bahasan dan kajian tentang Lailatul Qadar karena hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambutnya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi itu bersungguh-sungguh dalam rangkaian ibadah di 10 hari terakhir itu, dan semangatnya melebihi semangatnya yang dilakukan oleh Nabi di luar 10 hari terakhir tersebut. Dengan cara Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, artinya meninggalkan dan menanggalkan seluruh aktivitas duniawi, fokus pada nilai-nilai ibadah mutlak. Kemudian yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya, artinya Nabi selalu terjaga di malam tersebut dan tidak tertidur. Kemudian wa aiqadha ahlah, Nabi membangunkan keluarganya, artinya Nabi merasa bahwasanya ini malam yang penuh dengan kebaikan. Nabi tak menginginkan kebaikan tersebut direngkuh olehnya, tetapi Nabi mengajak kerabat-kerabatnya agar, atau keluarganya, agar betul-betul juga ikut terjaga dan bangun di malam hari itu, agar sama-sama mendapatkan limpahan kebaikan dan keberkahan yang terdapat pada malam Qadar tersebut. Lalu apa ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersua dengan malam Qadar? Ada banyak cirinya. Yang pertama, orangnya akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa serius, sungguh-sungguh, kuat, dan senang merangkai ibadah dan kesalehan setelah dia bersua dengan malam Qadar itu. Jadi hatinya menjadi jauh lebih terbuka untuk menerima nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa saja di antara hamba Allah yang Allah inginkan hidayah itu bersemayam dalam dirinya, maka Allah lapangkan hatinya untuk menerima rambu-rambu Islami dalam kehidupannya. Ciri yang pertama. Sehingga hatinya senantiasa disinari oleh cahaya. Nabi pernah bersabda,
innan nura idza dakhala al-qalba infasaha wa insyarah. Sesungguhnya cahaya Allah itu jika masuk ke dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka hati seorang hamba Allah itu akan terbuka dan menjadi lapang. Para sahabat Nabi bertanya kepada sang Rasul, hal lidzalika alamatun na'rifu biha? Apakah ada tanda-tandanya wahai Rasul yang dengan itu kami dapat tahu? Kata Nabi, ada cirinya seorang hamba Allah cahaya itu bersemayam dalam hatinya. Yang pertama, orangnya senantiasa menjauhkan dirinya dari negeri yang palsu. Artinya orangnya senantiasa tidak menjadi lagi hamba Allah yang terikat kuat dengan pesona-pesona duniawi. Dan yang kedua, wal inaba ila daril khulud, orangnya dalam kehidupannya orientasinya semata-mata untuk akhiratnya, untuk negeri abadinya. Dan yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut, orangnya dalam kehidupannya di dunia mempersiapkan dirinya untuk kematiannya sebelum kematian itu datang menjemput dirinya. Ciri yang kedua orang yang bersua dengan Lailatul Qadar adalah asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dari waktu ke waktu. Fokusnya tertuju terus-menerus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sebenarnya sejatinya dimiliki oleh hamba Allah yang beriman. Karena orang yang beriman tentu harusnya mempersembahkan cinta yang paling tulus dan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah dalam Al-Qur'an, cintanya kepada Allah begitu sangat kuat. Kita tahu seorang muslim itu memiliki trimatra yang ada dalam Al-Qur'an yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 119. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang sabar. Artinya seorang muslim itu dia harus beriman, yang kedua dia harus bertakwa, dan yang ketiga harus ada nilai jujur dalam kehidupannya. Saimin, saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, orang yang senantiasa istiqamah, konsisten dalam nilai kebaikan dan ketaatan. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa saja di antara hamba Allah yang tetap berpegang teguh terhadap tali temali perjanjian mulianya dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sejatinya dia telah dihantarkan menuju hidayah atau petunjuk yang lurus. Maka orang yang bersua Lailatul Qadar, kebaikannya itu berkesinambungan. Tidak hanya pada malam hari itu, atau tidak pada esok harinya saja. Ketika dia berjumpa Lailatul Qadar, dia merasakan kedamaian ketika matahari terbit di pagi hari itu. Yang Allah firmankan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Tetapi yang dimaksud dengan rasa damai, tenang, dan tentram sampai fajar itu menyingsing, bukan hanya saja fajar yang menyingsing di esok harinya, tetapi orangnya tetap merasakan kedamaian, kenyamanan, dan ketenangan sampai fajar kematian menjemput dirinya. Inilah orang yang bersua sejatinya dengan Lailatul Qadar, senantiasa istiqamah, merintis jalan kebaikan dan kesalehannya terus-menerus pasca Ramadan. Bukankah ada ulama yang mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya satu kaum, alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yaitu orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan suci Ramadan. Ketika datang Ramadan, datang ketaatannya, kesalehannya, kepatuhannya, ketundukannya. Namun amat sangat disayangkan ketika berlalu Ramadan, berlalu aneka ketaatan dan kesalehan tersebut. Mereka yang bersuan Lailatul Qadar, ketika berlalu Ramadan, ketaatan, kepatuhan, kesalehan, ketundukan itu berlangsung terus sampai diizinkan bersua lagi dengan Ramadan berikutnya. Yang berikutnya, orang yang bersua dengan Lailatul Qadar adalah orang yang senantiasa di masa-masa mendatang rajin ada di majlis ilmu, di majlis zikir, berusaha untuk mendalami firman-firman Allah Subhanahu wa taala,
berusaha untuk senantiasa menambah pengetahuannya agar menambah keintimannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dekat dengan Al-Qur'an, senantiasa mengakrabkan dirinya dengan Al-Qur'an dan berusaha untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Dan yang berikutnya, orangnya senantiasa menjadi jiwa yang dihiasi dengan keridhaan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita, dalam setiap amalan yang kita lakukan, apa yang kita harapkan? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka yang masuk di dalam surga yang begitu mulia dengan segala macam bentuk kenikmatannya yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah, fi jannatin aliyah, di surga yang begitu tinggi, begitu indah. Apa sebabnya? Lisa'iha radiyah, disebabkan segala macam bentuk amaliyah yang dilakukan, amal-amal yang dia kerjakan, Allah Subhanahu wa taala mahkotai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah jiwa-jiwa yang setiap saat dipenuhi dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasakan manisnya iman, nikmatnya beribadah, senantiasa menanti waktu-waktu indah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mereka yang bersua dengan Lailatul Qadar adalah hamba-hamba Allah yang memiliki tingkat kejujuran yang begitu tinggi di hadapan Allah, di hadapan hamba-hamba Allah, dan untuk dirinya sendiri. Jujur merupakan puncaknya akhlak. Nabi pernah ditanya, wahai Rasul, apakah mungkin seorang mukmin itu bakhil atau pelit? Kata Nabi, mungkin. Maksudnya Nabi masih bisa memaklumi apabila ada orang mukmin yang pelit, walaupun sebenarnya dilarang. Tapi kata Nabi, ada saja mukmin itu yang pelit atau bakhil. Nabi ditanya lagi, wahai Rasul, apakah mungkin seorang mukmin itu pengecut? Kata Nabi, mungkin saja. Ada mukmin yang pemberani, ada yang penakut. Itu jiwa-jiwa manusia. Tapi ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan yang ketiga, wahai Rasul, apakah mungkin seorang mukmin itu pendusta? Kata Nabi, enggak mungkin. Artinya tak layak bagi seorang mukmin itu berdusta. Nabi tidak bisa mentolerir. Maka orang yang berjumpa dengan Lailatul Qadar adalah orang yang berusaha membangun nilai kejujurannya di hadapan Allah, di hadapan hamba Allah, dan di hadapan dirinya. Tadi imam kita mengimami sholat, itu kita akan temukan berkali-kali Allah berfirman, wailul lil mukadzibin. Berkali-kali Allah mengatakan, celakalah bagi para pendusta. Celaka apa? Celaka rezekinya, celaka kehidupannya, celaka pergaulannya, celaka dalam segala hal. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu mengecam, dan kecaman Allah bukan hal yang biasa. Maka itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Allah hadirkan kemuliaan demi kemuliaan buat kita. Dalam ikhtiar kita Allah mahkotai dengan nilai-nilai kebaikan, dan Allah sampaikan kita ke penghujung Ramadan. Allah berikan kita mahkota takwa dalam kehidupan kita, hingga akhirnya Allah perkenankan kita untuk sampai pada titik akhir Ramadan, yaitu disematkan ijazah Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon izin sama jamaah karena ada lanjut nuzul Quran. Assalamualaikum.